negeri kita ini, NKRI kita ini sebenarnya jauh lebih kaya daripada negeri sahabat radhiyallahu anhum. Negeri kita ini, NKRI ini sebenarnya jauh lebih luas daripada negeri sahabat radhiyallahu anhum. Gunung Ganang di negeri kita lebih tinggi daripada Gunung Ganang negeri sahabat radhiyallahu anhum. Pepohonan negeri kita lebih subur, daunnya rimbun, buahnya ranum. Di bawah gunung mengalir sungai yang panjang, terdapat minyak, emas, dan intan berlian. Lautannya membentang luas, ombaknya menghempas keras. Di dalamnya terdapat ikan besar, mutiara yang mahal. Tidak pantas negeri kita ini berhutang, saudara. Tapi kenyataannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa negeri kita ini berhutang. Bukan puluhan triliun, bukan ratusan triliun, tapi ribuan triliun. Sudahlah berhutang, ditimpa pula berbagai bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran, angin puting beliung, belum lagi pesawat yang jatuh, kapal tenggelam, kereta api tabrakan, bus terbalik, kapal selam meledak, ditambah lagi pandemi medis maupun pandemi politis yang entah kapan berakhir. Sehingga walaupun pintu surga dibuka, tapi pintu perbatasan ditutup. Ada apa sebenarnya? Ayo kita introspeksi. Ayo kita mawas diri. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Tanyalah pada diri sendiri. Jangan-jangan kita berjalan di muka bumi Allah, menghirup udara Allah, makan beras Allah, minum air Allah, sembeli ayam Allah, sate kambing Allah, tapi panggilan muazin kita tidak mau tahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'd, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wa qala ta'ala wa bis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jemaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat-nikmat Islam, dan menyampaikan umur kita pada hari ini, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Banyak di antara kita, kerabat kita, saudara kita, kekasih kita, mungkin juga orang tua kita yang tahun lalu masih berlebaran bersama kita, masih makan ketupat bersama kita, masih bercanda tawa bersama kita, tapi hari ini sudah tidak ada di samping kita, telah kembali menghadap ilahi Rabbi. Mari kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka dan terima seluruh amal ibadahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, tak lupa salawat dan salam kita sanjungkan ke atas junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah berjuang dan berkorban untuk menghantarkan agama sehingga agama ini telah sampai kepada diri kita hari ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap seorang hamba sudah tertulis jatah rizkinya di langit.
tidak akan terlambat, tidak akan tertukar. Apa yang menjadi jatah kita tidak dapat diambil oleh orang lain, dan apa yang menjadi jatah orang lain tidak dapat diambil oleh kita. Tinta telah kering dan pena telah diangkat. Inilah iman. Walaupun kurma sukari itu tumbuhnya di Madinah, tapi apabila nama kita tertulis di sana, maka tidak mungkin dia terbang ke Amerika, Eropa, Australia atau Afrika. Dia akan terbang ke Indonesia. Dia akan sampai ke Serpong, sampai ke BSD, sampai ke mulut kita. Kata ulama, rezeki tidak pernah salah mencari alamatnya. Manusia yang suka salah mencari rezekinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan rizki setiap hambanya di langit. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit diletakkan rizki kamu, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kamu diletakkan di langit. Tapi akal kita tertipu. Akal kita tertipu oleh pandangan mata. Setiap hari kita melihat buah mangga datang dari pohon mangga, sehingga kita mengira bahwa buah mangga datang dari pohon mangga. Padahal kalau kita tebang pohon mangga, tidak akan ketemu mangga di dalam sana. Kalau kita gali akarnya, tidak akan ketemu mangga di bawah tanah. Mangga datang dari khazanah Allah Subhanahu wa taala di langit. Begitu juga yang lain. Sawah, ladang, kebun, kantor, pabrik, gojek, tambang, semua menipu kita. Allah meletakkan rizki itu di langit, tapi kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu diletakkan di atas, kita sibuk mencarinya di bawah. Itu yang menyebabkan kita letih, banting tulang, peras keringat, bertungkus lumus, makareso makdareke, tapi tidak ketemu. Kenapa? Karena salah alamat dalam mencarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum hidupnya sejahtera karena mereka mengetahui alamat rizki itu di mana. Kesibukan mereka sehari-hari adalah di dalam usaha dakwah dan ibadah. Kesibukan mereka sehari-hari adalah memakmurkan masjid, karena mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Pertanian mereka tidak sempurna, perdagangan mereka tidak sempurna, pendidikan mereka tidak sempurna. Tidak ada yang S1, S2, S3, pelatihan di Lemhanas, tidak ada. Tapi sukses menjadi gubernur seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, menjadi gubernur di Damaskus. Salman Al-Farisi sukses menjadi gubernur di Iran. Mus'ab bin Umair sukses menjadi dubes di Yasrib. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhum sukses menjadi orang kaya. Urusan rezeki mereka tahu cara mengambilnya. Mereka tahu cara mengambilnya dengan mudah, sehingga badan mereka tidak letih, keringat tidak bercucuran. Bahkan mereka anti tertinggal takbiratul ula, tapi mereka bisa bersedekah miliar-miliar. Hadirnya mulia, kenapa? Karena mereka paham kendaraan untuk naik ke langit adalah sholat. Pesawat untuk naik ke langit memetik jatah rizki di sana adalah sholat. Sehingga 100% lelaki balik sholat berjamaah di masjid. Mereka mencintai masjid, mereka sayang kepada masjid, mereka merawat masjid, mereka hidupkan amal masjid 24 jam setiap hari. Mereka paham bahwa masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyerahkan jiwa raganya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai balasannya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, Allah tolong mereka, Allah menangkan mereka, Allah sejahterakan kehidupan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Diceritakan kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Dia melihat satu orang perempuan tua
berjalan di kota Madinah. Sepertinya dia kenal perempuan itu. Maka dia suruh pelayannya untuk pergi memanggil. Ternyata benar, perempuan tua itu pernah menolong dia ketika kehabisan perjalanan, ketika kehabisan bekal dalam perjalanan menuju haji. Maka sebagai balas budi, perempuan itu dikasih kambing, bukan 10 ekor, bukan 100 ekor, tapi 1000 ekor. Bahkan dikasih juga uang, bukan 10 dinar, bukan 100 dinar, tapi 1000 dinar. Hadirin yang mulia, 1 dinar itu sama dengan 4 juta rupiah. Seorang perempuan tua tiba-tiba mendapat kambing 1000 ekor dan uang 4 miliar. Ketika dia berlalu dari rumah Sayyidina Hasan, dia mampir ke rumah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dia diberi hadiah yang sama, 1000 ekor kambing dan 1000 dinar. Jadi sekarang ada 2000 ekor kambing dan 2000 dinar di tangan perempuan tua ini. Dia pun dihantar kemudian mampir ke rumah Sayyidina Abdullah bin Ja'far, dan Abdullah bin Ja'far beri dia kambing 2000 ekor, diberi uang juga 2000 dinar. Kemudian Ja'far masih minta maaf, wahai ibu, sebenarnya aku ingin memberi lebih banyak daripada ini, tapi aku tidak enak hati kepada kedua orang sepupu. Masya Allah, perempuan tua itu telah menggiring 4000 ekor kambing dan membawa buntelan duit di punggungnya sebanyak 4000 dinar atau sama dengan 16 miliar. Tidak pakai mobil pengangkut uang yang anti peluru, tidak pakai pengawal senjata, aman sentosa, tidak ada begal dan rampok, saudara. Dia pulang ke kemahnya di padang pasir. Suaminya heran melihat lautan kambing ribuan ekor dan tumpukan uang emas berkilau-kilau. Maka dia bertanya, dari mana ini semua? Istrinya menjawab, inilah gantinya kambing kurusmu yang dahulu kau marahi aku gara-gara aku sembelih untuk keturunan Banu Hashim yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau mereka bisa membayar infak sedekah bermiliar-miliar, kira-kira berapa penghasilan mereka? Tinta emas dalam sejarah telah menggoreskan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memberikan tunjangan kepada orang-orang Makkah yang bukan kaum muhajir sebanyak 800 dirham per orang, atau sama dengan 2,24 miliar. Kemudian kaum muhajirin mendapat 3000 dirham per orang atau sama dengan 8,4 miliar. Warga Madinah dapat 25 dinar atau 100 juta. Kaum muslimin yang tinggal di Yaman, di Syria, di Irak memperoleh 200 hingga 300 dinar. Padahal hadirin yang mulia, kalau kita melihat negeri mereka dengan kasat mata, negeri mereka tandus, sejauh mata memandang, kering, kerontang, batu, pasir, debu, panas membara di musim kemarau, kaku membeku di musim dingin. Tidak ada pohon mangga, tidak ada pohon pisang, tidak ada pohon durian, tidak ada pohon jambu, tidak ada air terjun, tidak ada tambak udang, tidak ada tambang batu bara, tapi kehidupan mereka sejahtera. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in at-tahirin. Amma ba'd, usikum nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dahulu para sahabat hidupnya miskin. Mereka musuhan, perang, tidak beradab. Bahkan zamannya disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kegelapan. Saking parahnya akhlak mereka, sehingga dua negara superpower pada masa itu tidak mau menjajah mereka, yakni Rom dan Parsi. Mereka tidak tertarik, bahkan untuk bergaul saja mereka tidak sudi. Kemudian Rasulullah SAW datang mengajak mereka untuk ibadah, berubah, bangkit dari keterpurukan, berjuang untuk mengenal Allah dan mengenalkan kekuasaan Allah. Rasulullah SAW mengajak para sahabat radhiyallahu anhum, menyeru manusia, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah maka kalian akan berjaya. Maka satu demi satu, orang demi orang mulai beriman, suku demi suku mulai beriman, kabilah demi kabilah mulai beriman, bangsa demi bangsa mulai beriman. Kemudian Allah Ta'ala rubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah jadi alim, dari musuhan berubah menjadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari biadab berubah menjadi beradab, dan dari miskin berubah menjadi kaya raya, serta dari sengsara berubah menjadi sejahtera, bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Negeri kita ini, NKRI kita ini sebenarnya jauh lebih kaya daripada negeri sahabat radhiyallahu anhum. Negeri kita ini, NKRI ini sebenarnya jauh lebih luas daripada negeri sahabat radhiyallahu anhum. Gunung Ganang di negeri kita lebih tinggi daripada Gunung Ganang negeri sahabat radhiyallahu anhum. Pepohonan negeri kita lebih subur, daunnya rimbun, buahnya ranum. Di bawah gunung mengalir sungai yang panjang, terdapat minyak, emas, dan intan berlian. Lautannya membentang luas, ombaknya menghempas keras. Di dalamnya terdapat ikan besar, mutiara yang mahal. Tidak pantas negeri kita ini berhutang, saudara. Tapi kenyataannya, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mengumumkan bahwa negeri kita ini berhutang. Bukan puluhan triliun, bukan ratusan triliun, tapi ribuan triliun. Sudahlah berhutang, ditimpa pula berbagai bencana, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, kebakaran, angin puting beliung, belum lagi pesawat yang jatuh, kapal tenggelam, kereta api tabrakan, bus terbalik, kapal selam meledak, ditambah lagi pandemi medis maupun pandemi politis yang entah kapan berakhir, sehingga walaupun pintu surga dibuka, tapi pintu perbatasan ditutup. Ada apa sebenarnya? Ayo kita introspeksi. Ayo kita mawas diri. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Jangan tanya kepada rumput yang bergoyang. Tanyalah pada diri sendiri. Jangan-jangan kita berjalan di muka bumi Allah, menghirup udara Allah, makan beras Allah, minum air Allah, sembeli ayam Allah, sate kambing Allah, tapi panggilan muazin kita tidak mau tahu. Jangan-jangan kita tebangi pohon Allah, cangkul tanah Allah, tambang emas Allah, suling minyak Allah, tapi tangisan anak yatim kita tidak mau peduli. Air mata janda miskin kelaparan kita tidak mau peduli. Saudara seiman dizolimi di Palestina, di Uighur, di Rohingya, di Yaman, dan lain-lain, kita tidak mau peduli. Padahal nikmat melimpah-limpah ke atas kita. Allah Subhanahu wa taala wajibkan sedikit saja dari hartanya untuk zakat sebagai tanda syukur. Allah Subhanahu wa taala wajibkan sedikit saja dari waktunya untuk menegakkan sholat sebagai tanda taat. Tapi pandanglah seantero negeri kita, saudaraku. Lebih banyak mana orang sholat dibanding orang yang meninggalkan sholat. Satu provinsi,
satu kabupaten, satu kecamatan, satu desa, bahkan satu RT. Lebih mana orang yang melaksanakan sholat perintah Allah daripada yang meninggalkannya. Hari ini rumah kita ramai, tapi rumah Allah sepi. Rumah kita makmur, tapi rumah Allah terlantar. Tidak heran berbagai musibah datang menimpa, berbagai krisis datang melanda. Zuharal fasada fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena perbuangan tangan-tangan manusia sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Negeri sahabat radhiyallahu anhu miskin, tapi penduduknya makmur. Negeri kita subur tapi berhutang. Kenapa? Coba pikir. Coba periksa baik-baik. Jangan-jangan karena gunung didaki, lautan diseberangi, tapi masjid dilewati. Saudaraku, jika ingin kehidupan yang baik, ingin kehidupan yang sejahtera, ingin kehidupan yang aman, sentosa, dimuliakan, dihormati, disegani, berwibawa terhadap bangsa-bangsa lain, baik bangsa asing maupun bangsa asing. Hentikan segala macam kezaliman, hentikan segala macam kecurangan, hentikan segala macam penindasan, hentikan segala macam kriminalisasi, hentikan segala macam korupsi dan maksiat. Mari kita taati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dan pasti penduduk negeri ini akan disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Satu kampung, satu negeri, kalau penduduknya iman dan takwa, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat merayakan Hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cảm ơn